Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Sari Raufi Fariza, NIM E 20191154. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem riset pemasaran. Yang pertama adalah definisi riset pemasaran. Bill Kotler mendefinisikan riset pemasaran atau marketing research sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. American Marketing Association mendefinisikan sistem pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasar melalui informasi. Riset pemasaran memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah evaluating atau evaluasi. Jadi, riset ini mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Dan fungsi evaluating ini termasuk juga ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dengan produk pesaing. Yang kedua adalah understanding. Jadi, riset ini tujuannya adalah untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Jadi dengan ini perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Dan yang ketiga adalah predicting. Prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru. Karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian, jadi fungsi ini sifatnya sangat relatif dan sangat sulit dilakukan. Riset pemasaran diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah problem solving research. Jadi riset ini mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan. Riset ini berorientasi pada masa lalu. Jadi permasalahan yang pernah terjadi diidentifikasi dan dievaluasi kembali. Yang kedua adalah controlling research. Jadi riset ini melakukan pengawasan atau pengendalian proses bisnis dan pemasaran yang terjadi. Yang ketiga adalah planning research. Jadi riset ini mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Perusahaan riset pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi mengenai konsumen dan perdagangan, lalu mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua adalah perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melakukan proyek khusus, merancang studi, dan melaporkan temuan. Dan yang ketiga adalah perusahaan riset terspesialisasi lini. Jadi perusahaan ini memberikan layanan yang terspesialis. Perusahaan riset di Indonesia, beberapa di antaranya adalah AC Nielsen Indonesia, Jasa Layanan Riset Indo, dan Polling Center. Dan tentunya masih ada banyak lagi perusahaan riset yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perusahaan kecil yang melakukan riset pemasaran dengan cara yang kreatif dan terjangkau. Yang pertama adalah dengan melibatkan mahasiswa untuk merancang dan melaksanakan proyek. Perusahaan seperti American Express, GE, Hilton Hotels, IBM, Mars, dan Whirlpool melakukan pemilihan kerumunan dan mensponsori kompetisi seperti Innovation Challenge, di mana para mahasiswa MBA terpandai bersaing dalam tim. Imbalan bagi para mahasiswa adalah pengalaman dan visibilitas, sedangkan imbalan bagi perusahaan adalah pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan menyewa konsultan. Yang kedua adalah dengan menggunakan internet. Seperti yang kita ketahui, internet saat ini sangat membantu seluruh kalangan termasuk perusahaan dalam melakukan riset. Jadi, perusahaan dapat mengumpulkan banyak data dengan biaya yang lebih sedikit dengan mengamati situs web pesaing, mengamati ruang chat, dan menilai data yang diterbitkan. Yang ketiga adalah dengan memeriksa pesaing. Banyak perusahaan kecil yang mengunjungi pesaingnya secara rutin. Contohnya adalah Tom Cohill. Beliau adalah seorang koki yang memiliki dua restoran di Atlanta. Beliau memberikan tunjangan uang makan kepada para manajernya untuk makan di luar dan membawa pulang ide. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan kombinasi sumber daya riset pemasaran untuk mempelajari strategi industri, perusahaan, konsumen, dan saluran mereka.